Selamat pagi pemirsa, Panitia Seleksi atau Pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kunci. Jika Pansel menyeleksi para kandidat dengan baik dan benar, setidaknya separuh dari harapan publik akan munculnya penghuni Gedung Merah Putih yang berkualitas dan berintegritas bakal terpenuhi. Sebaliknya, bila Pansel meloloskan orang bermasalah atau calon yang mudah disetir, masyarakat hanya bisa pasrah atau menanggalkan asa akan ada pemberantasan korupsi yang mumpuni. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 2 Agustus 2024 dengan tema Jangan Meloloskan Calon Titipan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Mas Aris, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Iqbal. Kita harus tegaskan kita bukan titipan siapapun ya. Bukan. Kita berada di sini bukan titipan siapapun dan itu yang dikhawatirkan karena jangan-jangan kalau titipan nanti punya beban moral dari yang menitipkan tersebut. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam pemilihan Capim KPK dan juga Dewas KPK saat ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Mas Haris, ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia kali ini. Agak khawatir, sedih, tapi ya mau tidak mau memang harus dibahas. Gelombang PHK terus menghantam. Ini dikhawatirkan masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini, Mas Haris, ternyata PHK massal ini. Apa yang menyebabkan yang utamanya? Betul, ini agak mengkhawatirkan data yang disampaikan oleh Media Indonesia di surat kabar edisi hari ini ya. Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, PHK menimpa 101.536 pekerja. Ini meningkat cukup drastis dibanding tahun lalu periode yang sama, yang hanya 80.303 pekerja. Berarti ada kenaikan signifikan jumlah pekerja yang terkena PHK. Kalau kita lihat artikel yang ditulis oleh Media Indonesia, ada dua faktor di situ, adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan relaksasi impor dari Kementerian Perdagangan. Kita lihat relaksasi impor itu bagaimana produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia dengan begitu mudah, ya, sehingga harganya sangat rendah, sehingga mematikan produk dalam negeri, terutama tekstil. Kita lihat di marketplace, baju, produk-produk tekstil yang begitu murah. Betul. Jauh sekali harganya. Jauh sekali. Apa yang terjadi gitu kan? Jadi sehingga produk-produk dalam negeri itu tidak mampu bersaing. Ujungnya adalah PHK. Ada predatory pricing. Betul, itu yang sangat mengkhawatirkan bagi industri kita, dan ini menjadi PR yang sangat yang sangat penting dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah yang akan datang. Dan kita tahu memang inflasi menurun dalam ekonomi. Kalau inflasi terus menurun, kecenderungan menurun ya. Inflasi di sini Media Indonesia menyebut inflasi Juli tercatat 2,13% dengan laju yang terus menurun sejak Maret 2024. Dampaknya? Berarti bahwa secara teori ekonomi hubungan inflasi dan tingkat pengangguran itu negatif. Jadi ketika inflasi terus turun, berarti pengangguran akan dengan meningkat jumlah pengangguran. Dan ini yang karena rendahnya permintaan pasar. Ya, berarti jadi daya beli masyarakat itu menurun. Produsen juga lambat. Dan data menyatakan bahwa daya beli menurun dan kelas menengah mengambil savingnya ya. Karena berbagai kebutuhan, apalagi bulan-bulan ini ya, orang anak sekolah segala macam. Betul. Mereka menarik tabungannya. Banyak kebutuhan ya. Betul. Jadi susah tuh Mas kalau misalnya mau tinggal di IKN ya. IKN yang menjadi topik kita selanjutnya pemirsa dalam Media Indonesia. Ini katanya memang sudah siap untuk hari ulang tahun 17 Agustus nanti. Tapi belum siap untuk menggelar pelantikan presiden. Ini sudah dipastikan ya Mas Haris ya. Berarti pelantikan tidak bisa di IKN ya. Kebetulan Iqbal, saya baru pulang dari IKN tadi malam ya. Seperti apa di sana Mas Haris? Kalau saya melihat untuk ulang tahun kemerdekaan saja itu menurut saya agak dipaksakan ya. Belum ideal. Belum ideal, sama sekali belum ideal. Perumahan menteri misalnya
saya lihat kemarin itu baru 17 yang ready untuk ditempati. Akses bahwa tolnya tuh belum secara benar-benar terhubung dari Balikpapan kayak benar-benar terhubung. Kemarin saya mesti harus lewat jalan-jalan yang masih belum selesai lah. Jadi saya kira untuk 17 Agustus saja itu agak dipaksakan, sehingga kan akhirnya diputuskan bahwa 17 Agustus itu presiden saat ini, presiden terpilih dan mantan presiden akan upacara di IKN, sementara wakil presiden terpilih dan mantan wakil presiden di Jakarta. Itu kan sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa memang belum ideal untuk sebuah acara yang begitu besar. Nah, sekarang kalau kita bicara soal pelantikan, bahwa memang undang-undang menyatakan bahwa pelantikan presiden terpilih itu harus dilakukan di ibu kota negara, tapi presiden sampai saat ini belum mengeluarkan kepres soal perpindahan ibu kota. Berarti sampai saat ini ibu kota masih di Jakarta. Jadi saya pikir akan di Jakarta ya. Tidak cukup dengan kemegahan Istana Garuda, Mas Aris lihat langsung kemarin, ternyata akses ke situ saja memang masih itu susah. seperti yang dikejar untuk selesai lebih dulu ya. Menteri Basuki, Menteri PUPR yang sekarang menjabat Kepala Otorita IKN menyatakan bahwa sudah 99% istana. Memang sepertinya itu yang dikejar. Tapi kalau saya lihat ini ya, bahwa memang belum siap untuk infrastruktur dasarnya saja masih. Dan lebih jauh lagi kita perhatikan ya bahwa kota penunjang seperti Balikpapan itu menurut saya belum siap untuk menunjang sebuah ibu kota. Jalan masih ini, kemarin pergi pagi-pagi kita untuk sarapan, jalan sudah macet gitu. Dan orang-orang di sana menyatakan bahwa memang lebih ramai sekarang Balikpapan dan menjadi macet. Karena bahkan kantor otorita pun masih ada di Balikpapan gitu kan, karena memang belum siap. Bandara juga belum jadi, Mas. Bandara yang masih kurang landasannya sekitar 300. Runway-nya masih kurang 300 gitu. Meter. Masih kurang itu. Yang tadinya bandara ditargetkan untuk 17 Agustus juga belum siap. Yang juga belum siap. Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya, termasuk PR bagi tim bulu tangkis Indonesia ya, Mas, di Olimpiade Paris. Sayang sekali. Sangat menyedihkan menurut saya ya. Masih ada satu harapan, tapi ini cukup menyedihkan ya. Sebagai cabang yang selalu menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali emas di Olimpiade, hasil Olimpiade kali ini bisa dibilang cukup menyedihkan, bahkan sangat menyedihkan. Terakhir Indonesia tidak dapat medali di Olimpiade itu 2012 di London kalau nggak. Sama sekali ya waktu itu. Sama sekali. Setelah itu kan selalu 2012 dapat. Saat itu, Mas. Sebelum dan setelah itu selalu dapat. Sebenarnya ya kalau saya kebetulan jurnalis olahraga, kalau melihat wajar hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat perjalanan menuju Olimpiade, dari semua nomor hanya Jonathan Christie yang berada di 3 besar ranking dunia. Lebihnya adalah di luar 5 besar. Iya kan? Itu sebenarnya sudah disadari oleh PBSI dengan kemudian membentuk tim ad hoc dan berlatih di Paris jauh-jauh hari sebelum Olimpiade. Tapi itu belum cukup ternyata. Itu belum cukup. Kenapa? Secara teknis sebenarnya Indonesia ya pemain sudah berada di level dunia. Cuma kan persoalan mental bertanding, soal daya juang itu yang menjadi PR. Ya kan, kalau kita lihat beberapa pemain kemarin itu kan kalah dari pemain-pemain yang rankingnya di bawah mereka kan. Dan mereka tidak mampu keluar dari tekanan. Padahal kalau secara teknisnya secara sudah teknis baik kalau pemain itu. Tapi ternyata mental juga sepenting itu ya, Mas. Betul. Dan kita lihat kan perjalanan turnamen-turnamen sebelum Olimpiade, mereka udah berada pada level itu, tapi secara mental bertanding bagaimana mereka menghadapi tekanan itu yang seperti hilang dari para pemain Indonesia. Tapi pengamat bilang itu levelnya ada di underdog saat ini, Mas. Iya, di underdog seperti saya bilang tadi karena rankingnya. Tapi kan sebenarnya kayak siapa Fajarian itu kan pernah ada di ranking 1 dunia ya kan, kemudian turun. Begitu juga Ginting sempat berada di 3 besar, kemudian turun 5 besar. Semua
Bahkan di fase grup ya Mas sudah berguguran ya, sayang fase sekali. grup. Pasangan ganda putri ya kan. Tinggal satu harapan Mas Ya, Aris. Gregoria Mariska Tunjung ya. Semoga satu-satunya Menurut harapan saya ini satu-satunya pemain yang punya progres cukup baik, ya. Cukup baik dari turnamen ke turnamen. Peringkatnya pun perlahan tapi pasti dia naik. Sekarang kalau nggak salah peringkat 8 dan itu sebelumnya di bawah. Ini pemain yang punya progres cukup baik ya. Kita berharap Gregoria mampu Menyelamatkan menjaga muka Indonesia. muka bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade. Oke, dan yang juga harus dijaga adalah marwah dari KPK sebagai lembaga pemberantasan betul. korupsi. Mas Ars, yang menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini, jangan loloskan calon titipan. Kenapa khusus hari ini editorial menyorot masalah capim KPK ini, Mas? Ya, kemarin para calon pimpinan dan calon dewan pengawas sudah menjalani tes tertulis ya, tes tertulis. Nah, beberapa pihak mensinyalir ada titipan dari istana kah, tapi ini kan yang lontaran ini disampaikan oleh anggota DPR. Mungkin dia lupa bahwa jangan-jangan dari DPR juga titipannya ya kan, dan dia juga lupa mungkin bahwa ujung dari semua seleksi ini ada di tangan mereka ketika nanti fit and proper test. Dan ya kita lihat seperti apa, dan keterlibatan kecurigaan dari titipan istana juga sudah dibantah oleh Menteri Mensesnek ya. Ya kita lihatlah. Katanya istana tidak akan cawe-cawe. Ya, kan tapi titipan itu sudah mulai sejak pembentukan pansel kan. Ketika anggota-anggota pansel itu kebanyakan adalah orang-orang dari pemerintah. Ada 5 melawan 4 dari unsur masyarakat. Ya, betul. Ya. Itu disitulah beberapa pihak mencurigai bahwa ada upaya dari pemerintah, dari istana untuk calon-calon yang dia dukung untuk bisa maju menjadi calon pimpinan KPK. Itu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, judul dari editor media Indonesia kali ini adalah jangan loloskan calon titipan. Selamat menyaksikan. Jangan loloskan calon titipan. Panitia seleksi atau pansel calon pimpinan atau capim dan dewan pengawas atau dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah kunci. Di tangan merekalah tapisan awal untuk menentukan nasib calon komisioner dan pengawas lembaga anti rasuah dilakukan. Adapun separuh penapisan lainnya ada di tangan DPR yang akan melakukan uji kelayakan terhadap hasil seleksi pansel dan memilih komisioner dan dewas KPK. Kini, proses seleksi sudah berjalan. Dari 244 capim dan 166 calon dewas yang mendaftar, ada 229 capim dan 142 calon dewas KPK yang menjalani tes tertulis. Masyarakat tentu berharap dan percaya dari ratusan kandidat masih ada yang memiliki hati nurani, totalitas, dan keberpihakan untuk memerangi korupsi. Jika pansel menyeleksi para kandidat dengan baik dan benar, setidaknya separuh dari harapan publik akan munculnya penghuni Gedung Merah Putih yang berkualitas dan berintegritas bakal terpenuhi. Sebaliknya, bila pansel meloloskan orang bermasalah atau calon yang mudah disetir, masyarakat hanya bisa pasrah atau menanggalkan asa akan ada pemberantasan korupsi yang mumpuni. Karena bila yang masuk adalah sampah, yang keluar juga bisa dipastikan sampah juga. Sehingga pansel harus memastikan para calon yang dipilih adalah individu yang benar-benar berintegritas dan bebas dari berbagai kepentingan, termasuk dari pihak istana maupun para pihak lain. Pihak istana memang telah memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe atau intervensi dalam seleksi capim dan dewas KPK. Tapi bukan berarti pansel bisa lengah. Pansel harus bisa memilah dan memilih calon-calon titipan dari para pihak, termasuk dari istana atau kekuatan politik. Karena memang sangat banyak pihak yang berkepentingan terhadap KPK, khususnya untuk melemahkan langgam penanganan korupsi. Bila sampai ada calon titipan lolos, tentu akan mengganggu independensi, bias dalam menangani kasus, dan hanya akan memunculkan citra negatif. Orang-orang ini yang akan memengaruhi penanganan perkara.
mulai dari mengabaikan kasus atau memaksakan perkara terhadap lawan dari pihak yang menempatkan mereka. Dengan kata lain, perkaranya disetel sesuka hati saja. Sebab orang titipan sebenarnya adalah orang-orang yang belum selesai dengan diri mereka dan memiliki utang budi kepada penitip mereka. Mereka akan menjadi manusia dengan banyak tuan. Sebagai penyelenggara negara, mereka menjadi abdi masyarakat, tetapi mereka juga akan menjadi abdi dari majikan yang menitipkan. Pada 30 Mei, Presiden Joko Widodo telah menunjuk 9 anggota Pansel Capim dan Dewas KPK. Dalam panitia yang dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Yusuf Ateh itu terdiri dari 5 orang unsur pemerintah pusat dan 4 orang unsur masyarakat. Dominasi pemerintah dalam pansel tentu diharapkan tidak memengaruhi independensi dan integritas mereka. Namanya juga pansel. Mereka tentu bertugas untuk menyeleksi, bukan sekadar menjadi tukang stempel. Cara utama untuk menjamin ketiadaan calon titipan, pansel harus bekerja secara transparan. Jangan sampai ada kemalasan, keengganan, apalagi ketakutan untuk menjelaskan dan memublikasikan proses seleksi secara gamblang. Selain itu, pansel juga harus membuka ruang pengawasan dari publik. Libatkan partisipasi publik dalam proses seleksi, termasuk untuk menerima secara serius dan terbuka laporan masyarakat terhadap para kandidat. Keterlibatan masyarakat jangan sampai hanya menjadi syarat, cukup, atau pemanis. Hasil investigasi dan laporan masyarakat jangan sekadar diterima di panggung depan untuk kemudian masuk ke tong sampah di belakang meja. Sejarah telah mencatat, khususnya pansel pada 2019, meloloskan orang-orang yang dikritisi publik. Banyak pihak menilai proses pemilihan Firly Bahuri, misalnya, sudah bermasalah dari awal. Ujung-ujungnya dia terbukti bermasalah. Pansel juga harus menggunakan sistem penilaian yang terukur dan adil. Jangan tajam ke bawah atau menerapkan standar berat kepada calon kosongan yang tidak punya cantolan politik untuk meloloskan makhluk titipan. Semua harapan kini tertuju kepada pansel. Selaku juru kunci, publik tentu tidak ingin pansel sembarangan membukakan pintu bagi calon yang bermasalah atau mengunci pintu bagi orang yang berkualitas. Jangan loloskan calon titipan. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui 0215839900. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di editorial Media Indonesia. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, masyarakat atau publik berharap jangan sampai ada calon titipan dalam pansel Capim dan juga Dewas KPK. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama peneliti Pukat UGM, ada Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Zainur, kalau Anda lihat komposisi dari calon-calon yang sudah lolos, kan ada beberapa nama yang sudah cukup dikenal oleh publik. Tapi ada juga yang mengkritisi, di situ ada perwakilan dari Polri, ada juga dari Kejaksaan yang sebenarnya dikhawatirkan akan membuat konflik kepentingan nanti pada saat mereka mengusut kasus-kasus, apalagi berkaca dari periode KPK sebelumnya. Bagaimana Anda melihat komposisi calon-calon yang lulus sejauh ini, Mas Zainur? Ya, memang setiap orang berhak untuk mendaftar selama mereka memenuhi syarat, maka mereka bisa lolos seleksi administrasi. Mas Zainur? Baik. Mas Zainur masih bisa mendengar? Halo. Oke, baik. Boleh diulangi, Mas Zainur? Ada sedikit kendala komunikasi. Silakan, Mas Zainur. Baik. Jadi para pendaftar itu ada yang berasal dari institusi penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, ada yang berasal dari birokrat, yaitu ASN, ada juga yang dari advokat, dosen, pensiunan, dan lain-lain. Setiap orang berhak untuk mendaftar selama mereka memenuhi syarat, silahkan. Tetapi dari Pukat punya catatan khusus untuk calon-calon yang pertama berasal dari unsur politisi. Maka di sini harus menjadi perhatian bagi pansel untuk jauh lebih selektif. Jangan sampai orang-orang yang punya interest politik menduduki jabatan sebagai pimpinan KPK.
Yang kedua adalah penegak hukum, polisi, jaksa khususnya. Ini juga harus menjadi catatan khusus bagi Pansel agar berhati-hati tidak mengulangi kesalahan serupa di tahun 2019 ketika memilih Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai pimpinan KPK. Mengapa pembahasan soal Capim ini sangat penting? Karena KPK itu adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen. Sampai sekarang meskipun independensinya tergerus, itu tetap dicantumkan tuh di dalam Undang-Undang 19 2019 bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Sehingga pimpinannya pun harus independen. Tidak boleh ada calon titipan dari kepentingan politik maupun dari sesama kolega penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan. KPK itu bukan sekretariat bersama bagi kepolisian dan kejaksaan. KPK itu lembaga sendiri yang bersifat independen, yang bahkan ya seringkali KPK itu menangani kasus-kasus di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga sekali lagi jangan sampai Pansel meloloskan capim-capim itu hanya karena latar belakang mereka polisi atau jaksa atau mungkin birokrat dari pemerintah. Ada anggapan begitu ya di bagian pikiran orang, mau bahkan mungkin Pansel terdahulu bahwa KPK itu harus ada polisinya agar nanti dapat bekerja sama dengan baik. KPK itu harus ada jaksanya agar bisa bekerja sama dengan baik. Ini sangat berbahaya. Dapat menimbulkan dua loyalty, ya, loyalitas ganda. Seorang capim berasal dari APH lain itu selain loyal kepada KPK juga loyal kepada institusi asalnya. Ada jiwa korsa di sana dan itu sangat berbahaya untuk independensi KPK. Sehingga menurut saya Mas Iqbal, jangan sampai seseorang itu lolos hanya karena mereka punya nilai plus sebagai APH. Itu justru menjadi nilai negatif. Kalau mereka sama-sama berintegritas, kompeten, tetapi mereka APH, menurut saya ini justru menjadi nilai minus. Kenapa? Karena mereka mungkin kurang dari sisi independensinya. Sehingga justru kalau APH itu harus yang benar-benar luar biasa kualitasnya baru boleh lolos. Kalau biasa-biasa saja jangan sampai itu diloloskan oleh Pansel. Terkait dengan independensi tadi Mas Zainur, tadi Anda menyebutkan kan KPK sebagai lembaga independen dan ini memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan pertanyaannya kemudian adalah KPK itu kan dulu kan diciptakan untuk menjadi trigger mechanism. KPK dibuat karena kepolisian dan kejaksaan gagal menangani sejumlah perkara korupsi. Jadi agak kontradiktif di situ. Di satu sisi karena polisi dan jaksa tidak sanggup menyelesaikan perkara, makanya KPK lahir. Tapi institusi yang masih syarat dengan kasus korupsi tersebut, penyidiknya atau pemimpinnya ada di situ menjadi pemimpin. Jadi bagaimana Mas melihat itu? Betul sekali. Itulah kemudian istilahnya jeruk makan jeruk begitu ya. Kalau kemudian para polisi, para jaksa mendominasi KPK seperti saat ini. Kemarin kan ketua KPK berasal dari kepolisian, Firly Bahuri. Para pejabat strukturalnya pun sekarang didominasi oleh kepolisian kejaksaan. Para deputi, para direktur, kepala biro, itu banyak sekali dijabat oleh kepolisian dan kejaksaan. Sehingga tujuan untuk men-trigger atau latar belakang dilahirkannya KPK itu tidak akan pernah tercapai kalau justru KPK sendiri dikooptasi oleh dua lembaga ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih KPK itu didominasi oleh polisi dan jaksa sampai sekarang itu? Menurut saya itu adalah desain dari kekuasaan yang menginginkan penundukan KPK agar KPK itu dalam tanda kutip tidak nakal sehingga harus ditertibkan menurut kepada kekuasaan. Dan itu tidak betul, tidak tepat gitu ya. Kalau KPK sama dengan kepolisian dan kejaksaan, untuk apa ada KPK? Atau sudah ada dua lembaga lain yang di bawah pemerintah menuruti dalam tanda kutip kemauan pemerintah. Sehingga sekali lagi justru ini menjadi persimpangan jalan untuk ya istilahnya itu dulu ada mencegah kuda Troya masuk ke KPK sebagai pimpinan. Bahkan seharusnya KPK itu juga diminimalisir dari unsur eksternal seperti polisi, jaksa atau pegawai negeri yang diperbantukan di KPK. Seharusnya KPK itu didominasi oleh organik dari internal KPK sendiri sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat independen. Dan untuk pimpinan seharusnya didominasi oleh unsur masyarakat. Mas Iqbal. Tapi kenyataannya dari awal panselnya saja sudah 5 dari unsur pemerintah, 4 dari unsur masyarakat begitu. Mas Zainur, jadi total ada 16 yang menjadi calon pimpinan KPK dari kepolisian dan 11 dari kejaksaan.
itu disebut bertabur kandidat dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, dalam hal ini selain dikhawatirkan ada konflik kepentingan, ada peran DPR juga di situ. Anda melihat seperti apa peran DPR seperti ini? Meskipun beberapa anggota DPR sudah maju ke depan memberikan pernyataan ke wartawan bahwa mereka akan ikut bertanggung jawab jika calonnya rusak begitu, seperti pimpinan yang sebelumnya Firly Bahuri. Di mana peran DPR di sini? Ya, justru DPR itu bagian menjadi masalah ya. Mereka itu bagian dari masalah. Kenapa? Karena DPR itu ketika kita dengarkan fit and proper test, itu pertanyaan-pertanyaannya lebih banyak berupaya mengorek apakah calon-calon itu nantinya dalam tanda kutip akan keras melakukan penindakan atau tidak. Kalau kita ingat di 2019, DPR itu mengarahnya mencari calon yang punya tawaran pencegahan, bukan penindakan. Padahal korupsi itu hanya bisa diberantas secara seimbang antara penindakan dan pencegahannya. Tidak bisa hanya pencegahan saja. Pencegahan kita ceramah-ceramah setiap hari itu tidak menghilangkan korupsi. Orang takut korupsi karena takut ditangkap. Dan juga yang kemudian adalah diperbaiki sistemnya. Sehingga kalau kita hanya bertumpu pada DPR, itu justru DPR menurut saya bagian menjadi dari masalah gitu ya. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah panselnya. Menghasilkan hanya orang-orang yang pertama itu berintegritas tinggi, yang kedua itu kompeten, yang ketiga independen. Kalau pansel menyodorkan calon-calon yang berkualitas dan mencegah calon-calon yang buruk lolos, maka Presiden juga tidak akan punya kesempatan untuk menaruh orang yang bermasalah. Begitu juga DPR hanya menerima calon-calon yang sudah tersaring. Sehingga memang dari awal pansel lah yang paling bertanggung jawab. 2019, publik, koalisi masyarakat sipil anti korupsi sudah memberi data ya bagaimana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri, Irjen Polisi waktu itu ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Oleh pansel dicampakkan begitu saja karena pansel mendapatkan intervensi dari pemerintah. Nah ini kalau mau diulangi 2024 ini, maka semua yang terlibat itu bagi saya adalah orang-orang yang mengkhianati Republik Indonesia demi kepentingan politik. Jadi bolanya ada di pansel ya. Sejauh ini kalau dari kritisi yang sudah diberikan kepada pansel, apakah menurut Anda sejauh ini didengar? Anda optimis tidak dengan komposisi pansel ini bisa memimpin calon yang bukan titipan? Ya, saya sih melihat pansel ada yang relatif mau mendengar, tetapi pansel ini kan masalahnya 9 orang begitu ya. Seperti kami pribadi, kami juga mencoba komunikasi dengan pansel, ada yang mau mendengar. Tetapi apakah satu dari 9 ini bisa mempengaruhi yang lain begitu ya. Nah itu yang kita belum tahu. Nah pansel paling penting Mas Iqbal adalah harus berani menolak dan melawan segala macam bentuk tekanan dan titipan dari pemerintah. Yang kedua dari aparat penegak hukum. Yang ketiga dari kelompok-kelompok khususnya partai politik. Itu Mas Iqbal. Oke, kalau apa keberanian itu apakah bisa disokong dengan dukungan publik, Mas? Publik sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi, dukungan gitu ya kepada pansel, dan publik juga menyampaikan informasi mengenai rekam jejak para calon. Ya, sehingga ya pansel gitu ya, jangan takut, jangan khawatir, publik akan mendukung mereka selama mereka lurus bekerja untuk Republik Indonesia, untuk NKRI, bukan untuk kepentingan politik. Ini mungkin menjadi pembuktian bagi mereka. Apakah mereka adalah patriot-patriot bangsa atau mereka ternyata takut terhadap tekanan. Oke, baik, kita nantikan ya Mas. Pansel harus membuktikan bahwa mereka melibatkan partisipasi publik dan tidak takluk terhadap kepentingan yang memberikan pressure tersebut. Terima kasih Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM dengan editorial Media Indonesia. Mas Aris, jadi bolanya ada di pansel saat ini, spotlightnya ada di mereka. Betul. Harus ditunjukkan. Betul, karena gini, ujungnya memang di DPR. Jadi kan pansel dibentuk presiden, pansel menjaring, pansel memberikan nama ke presiden, presiden mengesahkan, disampaikan ke DPR untuk fit and proper test dan kemudian disahkan. Ketika pansel ini meloloskan orang-orang yang tidak baik, di situ kan persoalannya. Tapi kalau pansel ini memberikan pilihan, memberikan pilihan yang semuanya adalah orang-orang terbaik, berarti kan tidak punya, nanti presiden dan DPR tidak punya alasan untuk memilih, harus memilih yang terbaik. Jadi jangan loloskan, betul. Jangan loloskan. Artinya kan kalau tes administrasi, oke lah, semua orang boleh daftar sepanjang memenuhi syarat administratif, ya kan, umur, KTP segala macam lah administratif. Semua orang boleh mendaftar, kita pun boleh mendaftar asal cukup, ya kan, administratif. Kemudian tes tertulis, itu pun yang bisa mengerjakan soal
lolos, ya kan. Tapi kan nanti ada uji publik, diumumkan dan publik boleh menyampaikan pendapatnya. Misalnya siapa, Nurul Gufron, ya kan, mendaftar, lolos dia tes tertulis. Pansel harus proaktif menanyakan kepada Dewas misalnya, gimana Nurul Gufron selama jadi pimpinan KPK? Oh, dia pernah ini, pernah ini, pernah itu, bisa jadi pertimbangan dong. Rekam untuk jejak itu penting? Iya dong, untuk kemudian tidak diloloskan. Iya kan, ketika itu uji publik. Dan pansel uji publik itu jangan hanya cuma memapangkan nama, mengumumkan nama, terus menunggu. Dia harus mengundang. Iya kan? Misalnya yang dari kejaksaan, dia harus undang dari inspektoratnya di kejaksaan. Orang ini pernah punya apa? Pernah punya soal apa? Begitu juga yang dari kepolisian, segala macam. Jadi yang dari mana, dari departemen, dari pengacara segala macam, itu harus dia proaktif. Pansel mencari rekam jejak. Jadi bukan hanya formalitas ya, dikhawatirkan hanya formalitas. Jadi ketika menghasilkan calon yang untuk disahkan, itu sudah calon terbaik. Sehingga DPR tidak punya lagi pilihan untuk, ya ini sudah yang terbaik, ya kan. Tapi kalau seperti 2009 masih ada nama Firly yang sudah uji publik, orang sudah menyatakan bahwa orang ini bermasalah tapi masih diloloskan, kan itu soal. Kalau DPR-nya tidak nitip juga. Nah, itu dia. itu idealnya masyarakat itu seperti itu harapannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi soal uji publik itu menarik karena sebenarnya yang paling penting adalah di situ, karena didengarkan masyarakat atau tidak. Harus didengar. Para aktivis didengarkan atau tidak, based itu teruji nanti di based on data, bukan fitnah, ya kan. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami juga akan undangan untuk berpartisipasi pemirsa, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, jangan loloskan calon titipan ini terkait dengan calon pimpinan KPK yang kita bahas dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan undangan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Yang pertama kita sapa dulu, ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, apa harapan Anda terhadap calon pimpinan KPK yang baru, Bu? Kita ini sebagai warga yang berharap kepada pemerintah atau penegak hukum, itu kita pasti mengharapkan yang baik, Pak, ya. Cuma kalau kita bercermin kepada pelaksanaan Pilpres baru-baru ini, bahwa ternyata semua aturan itu bisa diubah secara mendadak, ya, sesuai dengan kepentingan dan pesanan. Nah, inilah yang dikhawatirkan nanti di panitia seleksi untuk KPK nanti ini, Pak, ya. Apakah mereka itu masih punya taji untuk menolak titipan, ya? Karena mereka ini masih berada di kisaran sistem yang lama yang ada kaitannya dengan Pilpres tempo hari. Nah, ini yang kita khawatirkan ini, ya. Jadi kita tetap berharap sebagai masyarakat yang baik, kita berharap bahwa seleksi itu betul-betul dilaksanakan dengan sesuai aturan dan seperti dikatakan bahwa menolak titipan. Tapi ini yang saya khawatirkan, apakah mereka itu panitia seleksi punya taji, ya, untuk menolak ini, karena sistem itu sekarang ini kan seperti layangan, Pak, ya, dilepas, tapi ekornya dipegang, talinya dipegang oleh sistem yang ada. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu terlaksana. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita tetap optimis dan berdoa yang baik. Mudah-mudahan seleksi yang akan datang ini betul-betul memilih pimpinan KPK yang totalitas dan konsisten di dalam aturan-aturan yang ada dan melaksanakan tugas negara dengan baik. Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sapa ada Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Pak Edward, seberapa optimis Anda tidak ada calon titipan nanti di calon pimpinan KPK ini? Saya sebagai bangsa Indonesia sebenarnya melihat kasus korupsi sangat miris. Tapi kita tetap optimis karena masih ada orang baik di Indonesia ini. Di antara 200-an calon,
Masa dia nggak bisa milih 5 aja orang baik untuk pimpinan KPK? Ini kan sangat sesalkan. Nah, memang fungsi petugas panitia pansel seleksi ini sangat penting, sangat menentukan nanti arah KPK nantinya. Walaupun undang-undang sudah membuat KPK itu sekarang ada di bawah pemerintahan, tetapi kalau orang-orang yang dipilih itu memiliki integritas dan kapabilitas dan dilihat dari track recordnya, bahwa mereka ini betul-betul, walaupun dia polisi, kalau selama jadi polisi mereka baik, benar, dan selalu menegakkan aturan, walaupun mereka dari jaksa, seperti yang dikatakan oleh host tadi, bahwa setiap bangsa Indonesia boleh mengajukan asal memenuhi persyaratan. Nah sekarang kalau mereka punya integritas, silakan. Kalau sudah, kita harapkan partisipasi masyarakat memberikan masukan-masukan yang banyak gitu loh, tentang track record, karena track record rekam jejak, itu tidak bisa menafikan hal-hal yang akan terjadi akan datang. Apa perilakunya yang dulu, mungkin itulah. Tetapi kita berharap betul-betul nanti panitia seleksi menampilkan orang-orang terpilih yang terbaik, karena kita sadar betul korupsi inilah yang membuat bangsa Indonesia ini lambat maju. Korupsi inilah yang membuat Indonesia ini terlalu tertinggal. Padahal kita negeri gemah ripalo, jinawi, sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi petugas korupsi luar biasa. Ini yang membuat kita terpuruk. Kita harapkan nanti panitia seleksi, DPR, semuanya menjalankan fungsinya dengan baik, dengan benar, dengan punya hati nurani bahwa bangsa ini memerlukan orang-orang baik. Bolanya di pansel ya. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Selanjutnya ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Aris, Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik Usman. Iya, jangan loloskan calon titipan. Sekarang ini sedang berlangsung pansel menyeleksi calon-calon pimpinan KPK. Kalau kita melihat kondisi KPK sekarang itu kepercayaan publik sudah sangat parah ya. Dengan nah untuk itu panitia seleksi ini jangan main-main. Saya mengingatkan lagi sekali lagi, jangan main-main. Carilah calon-calon pimpinan KPK itu yang mempunyai kualitas dan berintegritas. Marwah KPK itu akan kembali baik apabila dengan 3 hal. Yang pertama, panitia seleksi benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Yang kedua, pelaksanaan fit and proper test di DPR. Dan yang ketiga, Bang Aris, itu mengembalikan undang-undang KPK ke undang-undang yang awal. Selama undang-undang itu tidak dirubah, walaupun pimpinan-pimpinan itu orang-orang hebat, maka dia tidak bisa melaksanakan seperti yang ada sekarang. Jadi tugas utama dari Pak Prabowo, nanti insya Allah setelah dilantik, untuk segera mengajukan revisi undang-undang KPK itu. Karena kalau tidak, KPK tidak akan berbuat banyak. Buktinya di Dewas. Di Dewas itu ada yang namanya Tumpak, ada namanya Ibu siapa itu orang-orang hebat di awal jadi pimpinan KPK dulu, tapi sekarang tidak bisa berbuat banyak karena terkungkung karena undang-undang KPK itu sudah dirubah. Makanya saya berharap Pak Prabowo untuk memperbaiki masa depan bangsa, khususnya fungsikan KPK ke depan untuk merubah undang-undang itu. Kalau tidak tidak banyak kita berharap dengan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, jadi memang pekerjaan rumahnya banyak ya. Tadi dibahas sedikit soal revisi undang-undang KPK. Ternyata IPK kita, indeks persepsi korupsi kita tuh justru turun setelah ada revisi undang-undang KPK. Artinya itu juga harus diperhatikan nanti calon pimpinan yang baru. Betul. Kalau kita bicara kenapa KPK seperti sampai saat ini gitu kan, memang pangkal mulanya adalah revisi undang-undang KPK. Sejak itu kan kemudian terus menurun. Yang kontradiktif dengan janji pemerintah untuk menguatkan KPK. Betul. Itulah sebenarnya yang titik pangkal penurunan kinerja KPK. Undang-undang KPK. Tapi kan itu butuh waktu kalau mau direvisi. Butuh apa ya, proses willingness-nya dari pemerintah ya kan, DPR itu butuh panjang. Nah, sekarang kita fokus saja bagaimana pansel ini menghasilkan orang-orang terbaik, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ya kan? Itulah saat inilah yang dibutuhkan. Jadi
walaupun undang-undangnya tadi Pak Tasrik menyatakan membatasi gerak mungkin ya, tidak seleluasa sebelumnya, tapi kita berharap dengan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang-orang yang terbaik, yang punya integritas itu bisa setidaknya menunjukkan tajinya, menunjukkan keberaniannya melawan intervensi. Itu dulu sebenarnya kita harus manusia super ya Mas Aris ya. Betul, harus memang itu. Tadi dibilang juga katanya orang-orang hebat pun kalau misalnya di pucuk pimpinannya ternyata masih terpengaruh atau titipan ya akan menjadi makanya harus pansel ini benar-benar menjadi harus kita pelototin benar kerja pansel ini. Seperti apa orang-orang yang nanti mereka hasilkan. Kita akan sangat bersedih ketika nanti mereka meloloskan orang-orang yang ternyata kita sudah tahu rekam jejaknya. Bahwa ini adalah sudah matilah harapan kita tentang pemberantasan korupsi ketika nanti pansel mengeluarkan nama-nama yang ternyata orang-orang yang kita tahu rekam jejaknya bermasalah dalam pemberantasan korupsi dan soal integritas. Oke. Keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Betul. Kita tentu tidak ingin nanti ini terjadi lagi. Betul. Karena banyak yang sudah KPK sudah diperparah dengan kita sepakat dengan revisi undang-undang. Jangan lagi diperparah dengan pimpinan yang titipan, tidak punya integritas, tidak punya keberanian gitu. Jangan diperparah dengan itu gitu loh. Kepercayaan masyarakat sudah merosot dan termasuk di paling bawah dibandingkan institusi penegak hukum lain. Nah, kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini karena soal transparansi nanti kita bahas ya Mas Aris ya. Kenapa penting ini kok supaya publik tuh bisa terus mengawasi proses seleksi dalam pansel KPK ini. Sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan daftar calon pimpinan KPK yang saat ini sudah melalui beberapa tes dan akan diseleksi lebih lanjut dan nanti berujung di fit and proper test di DPR. Mas Aris, kalau kita berbicara soal calon titipan ini yang dikhawatirkan kan seperti double agent ya. Mereka kalau menurut bahasa dari Media Indonesia ini adalah mereka abdi bagi masyarakat tapi juga abdi dari majikan yang menitipkan. Itu yang tidak diinginkan masyarakat. Nah, apakah transparansi ini penting Mas? Artinya tadi Mas Aris bilang harus dipelototi nih kinerja pansel. Artinya masyarakat harus memelototi juga ini supaya bisa ikut memonitor? Ini sangat dibutuhkan peran kita media dan masyarakat untuk mempelototi kerja pansel. Kita tarik ke belakang ya Iqbal, kecurigaan bahwa siapa yang akan memimpin KPK itu sudah diatur, itu kan bisa kita lihat dari misalnya pemilihan anggota pansel yang sebagian besar adalah birokrat, ya kan? Bagian dari pemerintahan, ada kepala BPKP segala macam lah ya. Terus beberapa mantan penyidik KPK yang tergabung dalam sebuah organisasi yang kemarin kena yang diberhentikan karena ujian wawasan kebangsaan. Itu kan mereka menggugat pasal tentang syarat usia, ya kan? Supaya mereka bisa mendaftar, karena kan syarat usia 50 tahun kan, pimpinan KPK. Sampai akhirnya penutupan pendaftaran, tidak ada jadwal sidang ya kan.
Itu kan kalau kita pikir bahwa ini apa sih? Jangan-jangan ini sudah disetting gitu loh. Ya kan? Padahal itu justru figur-figur yang berani dianggap oleh masyarakat. Setidaknya masyarakat menilai seperti itu kan. Oke, itu sudah selesai. Sekarang tinggal pansel ya kan. Pansel sudah terbentuk, proses sudah berjalan. Pendaftaran administratif kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semua warga negara asal memenuhi syarat administratif bisa mendaftar. Tes tulis juga kita tidak bisa apa-apa ya kan. Orang tes itu intelijensia segala macam, pengetahuan, tes. Tapi nanti seperti saya bilang, ketika uji publik, itu masyarakat diharapkan bisa menguji betul para calon-calon yang pimpinan itu. Oke. Dan sekarang itu sebenarnya sudah mulai kelihatan, Mas, lembaga anti korupsi dan juga elemen masyarakat, ada beberapa nama yang sebenarnya itu bermasalah dalam rekam jejaknya. Betul. Nah, pansel ini harus proaktif tadi seperti saya bilang kan, ketika nanti uji publik dia harus mendatangi. Ada nama ini nih, gimana dia? Ada nama ini nih, gimana dia? Kan gitu harus dong, jangan menunggu. Nanti kan diumumkan tuh di media massa diumumkan, jangan menunggu masukan. Didatangin. Harus didatangi. Loh, kita fair saja. Apakah Nurul Gufron itu layak untuk kembali menjadi pimpinan KPK? Dengan sederet masalah etik yang ada di Dewas. Iya kan? Bahkan malah menggugat balik saat itu karena tidak terima. Betul kan? Itu kan ada data bahwa dia sedang berkasus gitu. Oke. Ya. Jadi kan tadi kita yang dari Pukat itu kan, Mas Zainur kan bilang KPK ini bukan sekretariat bersama pemberantasan korupsi. Ada situ ada wakil dari BPKP, wakil dari Kejaksaan, dari polisi, sekretariat. Bukan, dia lembaga sendiri yang terbentuknya itu karena dianggap lembaga yang ada, penegak hukum yang ada, kurang progresif untuk memberantas korupsi, sehingga dibentuklah. Tapi kemudian kalau anggotanya dari lembaga-lembaga ini juga ke situ, ya kalian kerja saja di lembaga asal kalian untuk kalian punya kewenangan untuk itu ya kan. Jeruk makan jeruk katanya tadi. Iya. Dan pimpinan KPK itu menurut saya tidak perlu orang yang paham penyidikan, paham nggak perlu kalau menurut saya ya pimpinan. Toh struktur di bawahnya pelaksananya kan sudah lengkap. Ya, betul. Sudah ada penyidik, sudah apa ya kan. Ketika pimpinannya itu adalah harus orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang yang berani, orang yang berintegritas. Dia tidak perlu tahu bagaimana proses penyidikan, teknik penyidikan. Menurut saya dia tidak perlu tahu itu. Itu berarti pernyataan Mas Aris relevan dengan statement bahwa penilaiannya jangan tajam ke bawah, termasuk mereka yang berintegritas tapi tidak punya cantolan politik. Iya, orang harus berani bahwa ketika memang undang-undangnya KPK itu revisi itu mengatakan begini, tapi kalau dia berani, benar katakan benar, salah katakan salah, ya kan? Itu yang kita butuhkan. Oke, baik, kita nantikan ya Mas Aris ya. Betul. Karena kita nantikan. Spotlight menarik, sangat menarik, dan kita harus soroti betul kerja pansel. Kita juga terus ingatkan publik untuk terus mengawal bersama media dalam hal ini, jangan sampai nanti terulang lagi 2019, kita tentu tidak ingin. Jadi kapan kita mau naik indeks persepsi korupsinya kalau selalu seperti ini kejadiannya, jangan sampai ada calon titipan. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Iqbal atas diskusinya di editorial kali ini, dan pemirsa semua harapan kini tertuju kepada pansel KPK. Selaku juru kunci, publik tentu tidak ingin pansel sembarangan membukakan pintu bagi calon yang bermasalah atau mengunci pintu justru bagi orang yang berkualitas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.